Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita akan meneruskan membacakan kaidah-kaidah tazkiyatun nafas. Dan pada kesempatan ini kita akan membacakan yang kaidah yang ke-8. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala al-qaidatu tsaminah takhayyurul julasa'i wa intiqa'ur rufaqa. Kaidah yang ke-8 adalah memilih teman dan memilih sahabat. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah fi tafsir al-ayah fiha al-amru bi suhbatil akhyar wa mujahadatin nafsi ala suhbatihim wa mukhalatatihim wa in kanu fuqara fa inna fi suhbatihim minal fawaidi ma la yuhsa. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir ayat ini beliau mengatakan ayat ini memerintahkan untuk berteman dengan orang-orang baik dan memerangi jiwa kita untuk terus bisa berteman dengan mereka dan bergaul dengan mereka. Lalu jika mereka dalam keadaan fakir atau jika mereka adalah orang-orang fakir, maka sungguh di dalam berteman dengan mereka terdapat faidah-faidah, manfaat-manfaat yang sangat banyak sekali. Di sini nampaknya yang dilihat adalah ukurannya adalah kesalehan. Yang dilihat adalah kebaikan. Bukan karena memiliki kekayaan atau yang memiliki kekuasaan atau jabatan, bukan. Tapi diutamakan di sini untuk berteman dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, dan terus bisa selalu bersama mereka. Apalagi kalau teman-teman itu dalam keadaan fakir atau mereka itu fakir, maka berteman dengan mereka pasti banyak faedahnya.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu di atas din temannya. Maka perhatikanlah, lihat bagaimana salah seorang di antara kamu, perhatikan siapa yang dia temani. Seseorang itu akan diketahui karena temannya. Jika orang yang dia temani baik, maka bisa disimpulkan bahwa orang itu juga baik. Sebaliknya, apabila teman seseorang itu tidak baik, maka orang-orang akan mengatakan bahwa dia juga tidak baik. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Qala Syekh, qala Abu Sulaiman al-Khattabi rahimahullah, qawluhu al-mar'u ala dini khalilihi ma'nahu la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu fa innaka idha khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabihi wa la tugharrir bidinika wa la tukhatir binafsika fatukhalil man laysa mardiyan fi dinihi wa madhhabihi. Syekh Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala berkata, yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya seseorang itu di atas din temannya, maknanya adalah janganlah Anda berteman kecuali dengan orang yang Anda ridhai dinnya, Anda ridhai amanatnya. Karena jika Anda berteman dengan orang yang sifatnya seperti itu, maka dia akan menggiring Anda, membawa Anda, mengantarkan Anda kepada dinnya dan kepada mazhabnya. Dan janganlah Anda tertipu dengan din Anda. Janganlah terbetik dalam diri Anda sesuatu yang tidak baik, lalu Anda berteman orang yang tidak diridhai dinnya, tidak diridhai madhabnya, tidak diridhai amanatnya. Ini betapa pentingnya berteman dengan orang yang dinnya baik dan amanatnya baik. Qala Syekh wa lihadza yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, i'tabirun nasa bi akhdanihim fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuh. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, nilailah manusia dengan teman-teman mereka, karena sesungguhnya seseorang itu tidaklah akan berteman kecuali orang yang dia merasa kagum dengan orang itu. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin orang yang merasa baik ingin berteman dengan orang yang tidak baik, karena mereka akan melihat temannya sebelum melihat dirinya.
Apabila temannya baik, maka dia pun akan disebut baik pula. Wallahu a'lam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul jalisi salihi was-su'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikhul kiri imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah." Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk bagaikan orang yang membawa parfum dan orang yang meniup untuk meniup api. Dia membawa alat untuk meniup api. Sedangkan yang membawa minyak wangi bisa jadi dia akan memberimu atau kamu bisa membeli darinya, dan bisa juga kamu mendapatkan harum wanginya. Sedangkan orang yang meniup, alat untuk meniup api, bisa jadi dapat membakar pakaianmu dan bisa jadi kamu mendapatkan aroma tidak baik, bau tidak sedap. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala fi syarhihi li hadzal hadits, fihi tajannubu khulata'i su'i wa mujalasatil ashrar wa ahlil bid'i wal mughtabina linnas, lianna jami'a haula yanfudhu atharuhum ila jalisihim wal haddu ala mujalasati ahlil khair wa talaqqil ilmi wal adab wa husnil huda wal akhlaq al hamidah. Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala di dalam mensyarah hadis ini, beliau berkata, dalam hadis ini terdapat faidah, yaitu menjauhi teman-teman yang buruk, menjauhi atau duduk-duduk bersama orang-orang yang buruk, menjauhi ahli bid'ah, dan menjauhi orang-orang yang suka berghibah, yang menceritakan keburukan saudaranya. Karena orang yang seperti itu akan berpengaruh kepada temannya. Perilaku mereka akan berpengaruh kepada temannya. Dan dalam hadis ini juga terdapat motivasi dan dorongan untuk anjuran untuk berteman dengan orang-orang baik, duduk bersama mereka, mengambil ilmu dari mereka, dan belajar adab dari mereka, serta baik di dalam perilaku serta berakhlak yang terpuji. Qala Syekh, fa'ala al-'abdi takhayyurul julasa'i alladhina yu'inunahu 'ala al-khair fa innahum min a'dhami asbabi tazkiyati nafsihi wa salahiha, wa an yahdhara khulata asyarr wa julasa al-fasad fa innahum akhdaru 'alaihi minal jarab. Maka hendaklah seorang hamba memilih teman-teman yang baik, yang dapat membantunya, menolongnya untuk berbuat kebaikan.
karena mereka adalah merupakan sebab yang paling agung, paling besar untuk dapat mensucikan dirinya dan mensalehkan jiwanya. Juga hendaklah seorang hamba waspada dengan cara menjauhi teman-teman yang buruk. Bergaul dengan teman yang buruk harus dijauhi. Menjauhi teman-teman yang membawa kerusakan, karena sungguh mereka itu lebih berbahaya daripada penyakit gatal. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Demikian pembahasan kaidah yang ke-8. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil faidahnya. Kesimpulannya, kita diarahkan untuk selalu berteman dengan orang-orang yang baik, yang akan membawa kita menuju kebaikan, dan supaya kita juga bisa belajar dari mereka segala bentuk kebaikan, ilmu, adab, akhlak, dan lain sebagainya. Berteman dengan orang-orang yang baik akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Sebaliknya, berteman dengan orang-orang yang buruk akan membawa kita kepada kecelakaan, mengantarkan kita kepada kecelakaan. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.